Isaiah 53. Surely he took up our pain and bore our suffering, yet we considered him punished by God, stricken by him and afflicted. But he was pierced for our transgressions, he was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on him, and by his wounds we are healed. Selangkah ku maju tiada lelah, sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku tak perlu besar. Apa saudara? Bekerja bukanlah Tuhan aku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Yesus selangkah demi selangkah ku maju tiada lelah, sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku tak perlu besar, cukup sepuluh rasa. Karena dia yang bekerja bukanlah Tuhan genggamku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, dan tak menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja. Gimana saudara? Dan tak menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Kau besar di dalamku. Bila Tuhan di sisimu, bila kau di sisiku, pada siapa ku takut.
hidupku dan kau menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Oh, katakan kau besar di dalam. Oh, kau besar di dalam. Oh, haleluya, haleluya. Sekarang giliran kami memuliakan nama-Mu Bapa. Yes. Telah kulihat bukti kasih-Mu, kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu, pengorbanan yang kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu Yesus, kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Mari aromnya bagi beri dan katakan sama-sama. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari jemaat Tuhan katakan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, yang menderita gantikan segala dosa kita. Terima kasih untuk darah-Mu Tuhan. Dengan darah-Mu kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang kau
Salam sejahtera, kekasih Kristus. Saya percaya Tuhan dan kesetiaannya, kebaikannya melimpah senantiasa buat saya dan kita sekalian. Hari ini kita sedang memperingati Good Friday, Jumat Agung. Hari yang sangat penting, baik di dalam sejarah dunia maupun juga secara khusus. Maka Jumat Agung itulah pusat dari pengikutan kita kepada Kristus. Saya memberi judul, kalau saudara suka dengan judul, yaitu Kuasa di Balik Jumat Agung. Diterjemahkan yang lain itu biasanya disebut hari Jumat Agung itu adalah Good Friday. Saya akan membuka dengan satu pernyataan seperti ini. Pernahkah saudara memikirkan atau muncul dalam pikiran kita, mengapa hari Jumat Agung itu disebut dengan Good Friday? Jumat yang agung. Jumat yang baik, bukankah justru di Jumat Agung, hari yang sangat luar biasa dalam sejarah dunia, tetapi juga sekaligus menjadi hari yang sangat mengerikan. Betul saudara? Apakah kebaikan dari Good Friday, Jumat Agung itu? Sementara di dalam peristiwa Jumat Agung itulah saat Tuhan Yesus mengalami penyiksaan yang maksimal, kemudian disalibkan dengan cara yang brutal, dan mengalami kematian yang sangat tragis. Karena di zaman itu hukuman salib saudara adalah hukuman paling mengerikan bagi penjahat, bagi para budak. Kalau saudara perhatikan penuh dengan luka-luka di sekujur tubuh dari kepala sampai telapak kaki. Mengapa itu disebut Good Friday? Mengapa itu disebut Jumat yang agung? Saudara, mari kita pikirkan. Jika saya dan saudara hidup di saat Jumat Agung itu, kita kemudian bertanya, ya, waktu kita hidup di zaman itu, di saat itu, kita tanya kepada sahabat, keluarga, atau murid-murid Yesus. Maka saya percaya, saya pun dan saudara kalau kita ada di situ, kita tidak akan mengatakan bahwa Jumat itu adalah Jumat yang agung, Jumat yang baik, Jumat yang luar biasa. Setuju saudara? Tentunya kenyataan hari itu akan berbeda. Karena kita hidup di situ, kita tidak tahu bahwa di hari Minggunya nanti ya akan kelihatan berbeda. Kenapa saudara? Hari Minggunya ada kebangkitan. Hari Minggunya ada kehidupan. Tetapi di hari itu yang kelihatan adalah kuasa jahat, kuasa iblis yang menang. Semua harapan mereka hilang. Tokoh utama, pemimpin utama yang diikuti oleh mereka tergantung mati, bukan hanya tragis, tapi terhina saudara. Beda jika kita melihat di peristiwa hari Minggunya, tapi waktu kita bersama-sama dengan mereka di hari itu, kita hidup di waktu itu. Dan saya yakin, saudara juga pasti yakin, tidak ada yang melihat bahwa itu Jumat yang baik, Jumat yang agung. Saudara, penyalipan merupakan salah satu bentuk hukuman yang paling kejam yang pernah ada di dunia. Ya, itu sejarah dituliskan oleh para ilmuwan. Hal penting dari penyalipan itu apa, saudara? Karena itu hukuman yang diberikan di zaman Kekaisaran Romawi. Yang pertama adalah penderitaan sepanjang menjelang kematian. Ya. Yang kedua, saudara, penderitaan itu mengakibatkan keinginan untuk cepat mati saja bagi si terhukum. Ya, daripada dia menghadapi penderitaan yang hebat, lebih baik cepat mati saja. Karena itu penyiksaan, penderitaan sepanjang kematian. Dan yang ketiga, saudara, penyalipan itu adalah salah satu hukuman yang paling maksimal, paling hina di zaman itu. Dan itu yang Kristus kerjakan buat saya dan saudara yang percaya, katakan amin. Mari kita buka nats firman Tuhan bacaan kita pada hari ini, yaitu 1 Yohanes 3 ayat 16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Dikatakan bahwa ia telah menyerahkan nyawanya. Dalam terjemahan dikatakan willingly to give his life. Kemauannya sendiri, dia menyerahkan, dia bukan dipaksa.
Yesus bukan dipaksa, tapi dia sendiri dengan kemauannya sendiri menyerahkan hidupnya, nyawanya bagi saya dan saudara orang berdosa. Tahukah saudara, bukan paku yang menahan Yesus di kayu salib, tetapi yang membuat dia ada di kayu salib yaitu kerelaannya untuk kehilangan kasih dari Bapa. Melakukan kehendak Bapa demi kita yang orang berdosa. Bahkan saudara, Alkitab mencatat nyawa Yesus bukan diambil darinya. Alkitab mencatat bahwa Yesus menyerahkan nyawanya dan kemudian mati. Peristiwa mencatat setelah kematian Yesus, kegelapan melanda daerah itu. Di Jumat Agung dan menjelang hari Sabat yang akan dimulai, sejak matahari terbenam. Saudara, begitu tragis yang Yesus alami. Bukan karena paksaan, tapi karena kerelaannya. Oleh sebab itu tadi 1 Yohanes 3:16 mengatakan, kita ini sudah bukan milik kita lagi, saudara. Kita wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Artinya untuk orang-orang supaya mereka bisa kenal Yesus, menerima Yesus. Siapapun engkau saat ini, kalau engkau butuh keselamatan, butuh juru selamat, kau tahu, tutup mata, lipat tanganmu dan berdoa, undang Yesus Kristus menjadi Tuhan dan juru selamatmu. Nah, saudara, kuasa apa di balik peristiwa Jumat Agung itu? Efesus 2 ayat 11 sampai 19. Efesus 2 ayat 11 sampai 19 itu merupakan bacaan kita. Pada hari ini saya berkhotbah secara runut hari ini saudara, dari Efesus 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-19. Kuasa atau apa yang dikerjakan oleh Yesus bagi saya dan saudara di balik peristiwa Jumat Agung yang tragis itu. Yang pertama, memberikan pengharapan. Efesus 2 ayat 12, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan yang dijanjikan. Tanpa pengharapan dan tanpa Allah. Katakan sama-sama, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Saudara, tanpa kematian Yesus dikatakan kita ini, saya dan saudara, tanpa pengharapan, tanpa Allah saat sejak kita hidup di dunia ini. Bayangkan saudara, jika saya dan saudara hidup tanpa pengharapan. Hidup tanpa pengharapan adalah hidup yang sangat menyedihkan dan mengerikan. Pengharapan ini juga menyangkut pengharapan yaitu tentang kehidupan di dalam kekekalan. Kehidupan setelah kematian, serta kehidupan yang diterima surga, diterima Allah. Yang percaya katakan amin. Mengapa ada orang yang putus asa? Mengapa ada orang yang kosong bahkan saat tidak kekurangan apapun? Karena orang tersebut tidak mempunyai pengharapan. Tidak tahu bahwa ada kehidupan setelah dunia ini ada. Seberat dan segelap apapun hidup ini, tetapi saat kita memiliki Yesus, maka ada pengharapan. Katakan sama-sama pengharapan. 2, 3, pengharapan. Pengharapan itu yang terwujud dalam langkah-langkah hidup saya dan saudara yang dituntun oleh Tuhan Yesus untuk menang dan berhasil. Dalam apa saudara? Setiap pergumulan dan perjalanan hidup. Saya katakan seperti ini, catat di catatan saudara. Pengharapan itu seperti bahan bakar sebuah kendaraan. BBM saudara. Tanpa bahan bakar maka kendaraan tidak bisa berjalan dengan baik. Pengharapan adalah bahan bakar kehidupan. Tanpa bahan bakar pengharapan maka seseorang, perhatikan ini saudara, seperti mati selagi masih hidup serta tidak dapat melanjutkan perjalanan hidup dengan baik. Saat ini kematian yang tragis, peristiwa Jumat Agung yang tragis memberikan pengharapan bagi saya dan saudara yang percaya katakan amin. Yang kedua, kuasa apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus di peristiwa Jumat Agung, Good Friday itu? Yaitu karena kematiannya, korbannya. Yang kedua, kita, saya dan saudara memiliki
damai sejahtera. Katakan sama-sama, damai sejahtera. Efesus 2 ayat 14. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Perseteruan kita dan Allah. Ayat 15, sebab dengan matinya Yesus sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Mari kita baca sama-sama mulai dari kata dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Saudara, perikop bacaan kita ini berbicara tentang kita diterima Allah karena Yesus. Diumpamakan bahwa saya dan saudara Israel rohani. Kita ini bukan secara kewarganegaraannya atau dukungan politik. Ayat ini tidak membicarakan seperti itu. Tetapi sebagai Israel rohani. Kita juga tidak perlu ke Israel-Israelan, saudara. Karena kita memiliki kewarganegaraan sebagai bangsa Indonesia. Tetapi di perikop ini kita diumpamakan. Ya, kita dinyatakan, saya dan saudara adalah Israel rohani, orang-orang yang menerima Yesus menjadi orang pilihannya Kristus. Bagi saudara yang baru pertama mungkin atau baru mengikut Yesus, inilah konteks firman Tuhan ini. Saya dan saudara dijadikan umat pilihan Tuhan. Oh, tapi latar belakang saya buruk, latar saya belakang hancur. Saudara, saya pun juga tidak lebih baik dari saudara. Tidak ada satu orang pun yang bisa berdiri di depan tahta Bapa dan mengatakan dirinya sempurna. Tetapi karena korban Kristus, saya dan saudara dikatakan mengadakan damai sejahtera. Ya, karena dialah damai sejahtera kita. Yesuslah damai sejahtera kita. Kematian Yesus membuat kita memiliki damai sejahtera. Dulunya kita berseteru karena dosa. Apapun latar belakang dan kebaikan kita, maka tanpa Yesus kita itu menjadi musuhnya Allah. Kita musuhnya Tuhan. Musuh dari Allah. Oleh sebab itu, karena seteru, karena musuh, maka seseorang hidup tanpa ketenangan dan damai sejahtera. Setuju saudara? Waktu saudara marah, waktu saudara apapun yang saudara ada dalam hatimu, sebesar apapun orang berbuat yang melukai, tapi waktu saudara kehilangan hubungan, menjadi musuh, seteru, mungkin hanya berdiam-diam saja, tapi kalau itu tidak diselesaikan, maka kehilangan ketenangan, kehilangan damai sejahtera. Setuju saudara? Sama, saya dan saudara hubungannya dengan Yesus. Selama kita tidak didamaikan, kita menerima korban Yesus, maka itu akan menjadi pengaruh hubungan dan ketenangan kita, damai sejahtera kita bersama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saudara, damai sejahtera, saudara, bukan berarti hidup kita tidak ada masalah. Betul, saudara? Damai sejahtera bukan berarti hidup kita penuh dengan karpet merah, bukit berbunga. Bukan. Damai sejahtera di sini karena kita dekat dengan Allah. Yang percaya katakan amin. Damai sejahtera, catat saudara, adalah tanda kehadiran Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Damai sejahtera itu seperti pengukur suhu. Seberapa besar kehadiran Tuhan utama dalam hidup saya dan saudara. Itulah sebabnya orang-orang yang dikuasai oleh damai sejahtera karena memiliki Kristus Yesus dalam hatinya. Sekelilingnya bisa gonjang-ganjing, bisa sulit, panas, dingin, terik, ya badai. Tetapi damai sejahtera yang harus diterima menjadi milik setiap kita waktu kita memiliki Kristus. Amin, saudara. Nah, damai sejahtera ini adalah hak yang harus diterima. Catat ini, saudara. Tetapi juga damai sejahtera ini adalah kewajiban yang harus dimiliki oleh seseorang yang hidup dekat dengan Tuhan. Damai sejahtera itu adalah hak kita harus atau kita layak menerima itu karena Tuhan yang mengatakan, tetapi dia juga menjadi kewajiban. Apakah orang lain di sekitar kita dapat merasakan damai sejahtera kita mengalir kepada kehidupan mereka? Kristus dialah damai sejahtera kita. Saudara, damai sejahtera, saudara boleh catat di depan saudara ada
kata-kata hikmat ini, damai sejahtera adalah suatu keadaan yang mengalir keluar dari batin, dari hati seseorang akibat dari hubungan yang dekat, intim dengan Tuhan. Kedekatan dengan Tuhan itulah yang akan menghasilkan kedamaian hati dan saudara? Kesejahteraan seutuhnya dalam hidup kita sekalian. Damai sejahtera itu yang menjadi aliran-aliran yang membasahi, yang menguasai hati, pikiran, kehendak jiwa kita. Yang percaya katakan amin. Saudara, engkau diberkati Tuhan sampai di titik ini. Saya pun sungguh tahu dan merasakan kasih Tuhan yang besar. Apapun keadaanmu, apapun situasimu, dengan siapa dan bagaimana latar belakangmu, kiranya damai sejahtera Tuhan mengalir saat ini. Bahkan kalau engkau sedang mengambil keputusan hal-hal yang sangat merugikan, membahayakan hidupmu, keputusan karena pikiran yang pendek hari ini. Di tengah-tengah saya berkhotbah ini, saya merasakan betul-betul ada orang-orang yang Tuhan berurusan secara pribadi. Jangan akhiri pengharapanmu, jangan akhiri hidupmu, karena ada damai sejahtera kalau engkau menerima Yesus Kristus. Yang ketiga, saudara, kuasa di balik Jumat Agung. Apa itu, saudara? Memiliki jembatan, jalan masuk. Kata jembatan dan jalan itu akan dengan mudah membawa pikiran kita. Itu merupakan sarana. Kalau itu ada dari titik kita ada sampai ke tujuan itu, maka itu menjadi sarana, lancar, semua hal bisa terjadi, dilewatin. Betul, saudara? Kenapa kita perlu membangun infrastruktur? Bahkan di daerah-daerah terpencil. Karena itu akibatnya banyak, ekonomi yang meningkat, transportasi yang lebih baik, menyingkat waktu untuk mengirim hasil-hasil perkebunan untuk pertanian, macam-macam. Saudara, itulah fungsi jembatan. Dan tahukah saudara, ada banyak hal yang Kristus kerjakan, tapi ada 3 poin yang saya bagikan. Yang pertama, kematiannya peristiwa Jumat Agung itu memberikan pengharapan. Yang kedua, membuat kita memiliki damai sejahtera. Dan yang ketiga, saudara, memiliki jembatan, jalan masuk. Mari kita baca di Efesus 2:18. Karena oleh Dia, oleh Kristus, kita, ya kembali lagi dikatakan, kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Ayat 19. Demikianlah kamu, saya dan saudara, bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Saudara, tanpa kematian Yesus, maka tidak ada jembatan lain yang sanggup menghubungkan kita dengan Allah. Yesus menjadikan dirinya jembatan saat tidak ada jembatan yang menghubungkan manusia dengan surga, manusia dengan Allah. Kita bahkan dikatakan setru tadi, ya, musuh. Saya mengambil perumpamaan seperti ini. Punggung Yesus penuh luka, cambuk. Beberapa saat yang lalu saya khotbah tentang itu. Benda-benda atau benda barang cambuknya itu seperti apa. Ujungnya ada bola-bola besi yang penuh dengan jarum-jarum. Sehingga setiap ditarik itu robekan di punggung Yesus sangat tragis luar biasa. Tahukah saudara, punggung Yesus yang penuh luka dan darah. Karena demi untuk, saya mau katakan, menjadi jembatan yang kita jalani untuk masuk terhubung dengan Allah Bapa. Bayangkan punggungnya yang kita injak-injak untuk menjadi jalan kepada Allah Bapa. Jadi bukan kehebatan dan kesempurnaan kita. Karena memang kita, saya dan saudara tidak ada yang sempurna. Bahkan saat kita jatuh dan gagal, saudara, engkau cepatlah kembali kepada Yesus dan jadikan Dia jembatan untuk menikmati kedekatan serta persekutuan dengan Allah. Sudahkah saya dan saudara juga kemudian menjadi jembatan bagi orang lain terhubung dengan Allah Bapa? Dikatakan di ayat 19 bahwa saya dan saudara bukan lagi orang asing. Kita bukan orang yang jauh dari Tuhan, bukan pendatang. Dan bukan hanya itu, implikasi atau akibat dari ayat 19 adalah saya dan saudara harus menjadi bagian dari anggota keluarga Allah, komunitas rohani
Ya, dengan bahasa gampangnya gereja lokal. Gereja bukan tempat orang hebat dan sempurna. Kalau saya dan saudara ada di satu gereja baru, saudara gereja itu hebat, ini seperti gurauan ya, seperti candaan, tapi itu betul. Gereja sempurna begitu saya dan saudara masuk, jadi tidak sempurna karena saya dan saudara. Nangkep maksud saya saudara? Kita tidak ada yang sempurna. Tapi justru komunitas gereja lokal, komunitas keluarga Allah, anggota-anggotanya adalah orang yang bukan orang asing dan pendatang. Artinya ada sebuah persekutuan karena darah Yesus. Oleh sebab itu saya dan saudara bisa menjadi jembatan bagi orang lain. Saya mau katakan kata-kata hikmat ini. Jembatan itu sudah tersedia di depan kita. Tetapi perlu tindakan melangkah untuk berjalan di dalamnya. Jembatan itu yaitu Kristus yang akan menghubungkan selama kita ada di dalam jembatan itu. Kita yang harus memilih dan memutuskan untuk berjalan masuk dan melalui jembatan itu. Kalau engkau hilang, kalau engkau seorang yang dulunya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, tapi karena sebuah kegagalan, karena sebuah peristiwa, hari ini Yesus mengetuk hatimu kembali. Pulang nak, aku jembatanmu untuk menikmati hubungan yang dekat, mengalami damai sejahtera, mendapatkan pengharapan. Karena korban Yesus Kristus bagi saya dan saudara. Saudara, saya hampir sampai di dalam akhir khotbah saya di Jumat Agung ini. Jembatan itu ada di depan kita, yaitu Yesus Kristus. Tapi saya gak layak, tapi saya gagal, saya ditolak, atau bahkan mungkin saudara pahit dengan komunitas lokal, gereja lokal, komunitas rohani di lokal saudara. Saudara, tidak ada yang sempurna komunitas rohani itu. Bahkan saya pun tidak sempurna. Tapi tahukah saudara, justru di tengah ketidaksempurnaan itu, kita sedang diarahkan pada satu jembatan untuk menuju rencana Allah yang besar. Saya tidak menutup kemungkinan, mungkin ada luka-luka secara rohani. Tetapi selama kita terus menolak untuk ada di jembatan kita, yaitu Yesus Kristus, ada banyak kehilangan yang akan saya dan saudara alami. Seringkali setelah kita mengetahui semua karya yang terjadi Jumat Agung, saudara, maka sering muncul dalam pikiran yang merasa apa, saudara? Sulit untuk hidup sempurna, tanpa dosa selama di dunia ini. Betul? Saudara memikirkan hal yang sama? Saya pun seringkali begitu. Gak mungkin saya bisa sempurna. Kalau saya salah lagi gimana? Saudara, jelas memang tidak ada dari kita yang akan sempurna. Amin, saudara. Hidup tanpa kesalahan selama di dunia gak mungkin. Oleh sebab itu, kebaikan kita, Alkitab katakan itu seperti kain kotor, kain serbet, kain kotor. Kita bukan dijamin oleh kebaikan kita. Tetapi Yesus yang menjadi juru selamat, Savior. Kenapa disebut Savior, juru selamat? Karena dia meneguhkan kita. Dia juru selamat karena dia menguduskan. Kenapa kita perlu kekudusan, saudara? Karena tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat Tuhan. Tapi karena Kristus yang menjadi korban ajaib kita bisa dikuduskan. Dan kita bisa melihat Tuhan. Melihat Tuhan artinya mengalami keajaiban Tuhan. Disebut juru selamat Yesus Kristus. Karena ia yang terus menolong dan mengangkat saya dan saudara. Itulah saudara sebabnya. Peristiwa penderitaan yang tragis dari Yesus disebut Jumat Agung, Good Friday. Kenapa? Karena di balik penderitaan yang hebat itu ada karya yang luar biasa. Saudara, iblis berpikir di detik-detik Jumat Agung itu bahwa ia menang. Yesus kalah total. Tapi justru sebaliknya, saudara. Jumat Agung menetapkan de jure, de facto, dengan hukum, dengan kenyataan bahwa iblis lama-lamanya kalah. Dan saya mau katakan, saudara, terimalah karya agung Yesus Kristus. Mari kita tundukkan kepala, saudara. Mari sembah Tuhan. Mari sembah Tuhan. Saudara, sembah Tuhan. Kita gak akan bisa pergi lari jauh dari roh Tuhan.
Bahkan saudara, lewat kebaikan kita pun tadi saya katakan itu seperti kain kotor. Tapi tahukah saudara, besar pengorbanan Tuhan dalam kasih Tuhan bagi saya dan saudara. Bapa di surga, Bapamu sudah selesai berbicara di hari Jumat Agung. Kami sedang memperingati detik-detik saat di mana Engkau mengalami penyiksaan, penderitaan, dan diakhiri dengan kematian yang tragis. Itu bukan karena paksaan, itu karena kerelaan. Sama seperti hari ini, kami rela untuk kami didamaikan dengan Bapa. Kami rela untuk kami didamaikan dengan surga. Kami rela untuk kami diberi jembatan untuk kami kembali kepada Tuhan. Hamba-Mu mengangkat tangan, Hamba-Mu selesai berbicara, tapi Roh Kudus terus bekerja. Jamah setiap kami, sembuhkan yang sakit, baik sakit fisik, sakit jiwa, di dalam pikiran, perasaan, kehendak, semua luka, pengkhianatan, rasa sakit yang besar yang kami terima mungkin dari peristiwa-peristiwa perjalanan hidup. Biar kami memandang salib-Mu yang agung. Engkau yang rela menderita karena kasih-Mu besar. Tidak ada jaminan kami bisa baik, kami sempurna. Tapi Tuhan, Alkitab katakan Engkau mati selagi kami masih berdosa. Aku mengangkat tangan, kiranya kasih karunia Tuhan turun untuk setiap anak-anak-Mu hari ini. Berdoa untuk bangsa dan negara yang kami kasihi, supaya Tuhan Engkau menjadikan Indonesia Raya. Terima kasih untuk pemilihan umum yang aman. Tuhan teruskan karya-Mu besar. Dihancurkan setiap kuasa iblis di bangsa ini. Tutup bungkus bangsa ini dengan kuasa darah-Mu. Kami berdoa untuk gereja lokal di mana kami digembalakan. Secara khusus buat GBI Arauna, mulai dari gembala sampai seluruh hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, Kau berkati. Tak henti-hentinya kami berdoa supaya kami memiliki gedung yang tetap untuk kami bisa beribadah. Tuhan melatih banyak orang tua amanat agung. Terima kasih untuk hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan bagaimana tentang kuasa Jumat Agung. Bukan harinya yang bertuah, tetapi di hari itu Yesus mengorbankan dirinya, menyerahkan dirinya sebagai anak domba Paskah yang diserahkan bagi kita, agar kita menerima penebusan, pengampunan, dan hidup yang kekal. Saat ini kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Kiranya saudara telah menyiapkan alat perjamuan kudus, baik berupa roti maupun minuman yang dipakai sebagai alat perjamuan kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, perjamuan kudus merupakan sebuah kebiasaan, tapi bukan sekedar tradisi, karena di dalamnya Yesus berkata, kita bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Sebuah persekutuan sekaligus juga menjadi peringatan akan karya Kristus. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita angkat roti di tangan kita lebih tinggi. Dan mari dengarkan firman Tuhan. Setelah kita mendengarkannya, kita akan makan roti ini bersama-sama. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, percayakah roti yang kita makan ini menjadi persekutuan sekaligus peringatan akan Tuhan Yesus? Kalau saudara percaya, katakan amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kita lebih tinggi. Saudara, dikatakan demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara, percayakah bahwa minuman yang kita minum sebentar ini merupakan persekutuan dengan darah Yesus yang telah menebus dan menyucikan dosa kita? Kalau engkau percaya, katakan amin. Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat karya-Mu.
di hari Jumat Agung ini, kami mengingat kembali karya-Mu. Engkau menderita sengsara untuk kelepasan, untuk keselamatan kami. Kami mensyukurinya, kami berterima kasih. Dan kami juga bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami yakin dan percaya seturut firman-Mu. Barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, kata Engkau, dikatakan bahwa dia menerima hidup yang kekal dan akan dibangkitkan pada akhir zaman. Kami percaya akan tubuh dan darah-Mu, kami telah bersekutu dan kami yakin kami akan menerima kebangkitan kekal pada saat Kau datang kembali. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami boleh merayakan Jumat Agung dan kami percaya bahwa kami sedang memberitakan kematian-Mu dan kebangkitan-Mu sampai Kau datang kembali melalui perjamuan kudus. Kami juga percaya ada kuasa darah Yesus. Kami juga percaya akan kuasa bilur Yesus. Dan firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilur-Mu kami sembuh. Kami percaya ada kuasa yang sedang Tuhan nyatakan melalui perjamuan kudus pagi ini. Terima kasih Tuhan. Kami akan mengakhiri Jumat Agung ini dengan berkat yang daripada Tuhan. Mari arahkan hati saudara dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi engkau kasih karunia, memberikan engkau damai sejahtera yang melampaui segala akalan pikiran, yang menjadikan saudara berkemenangan di setiap kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Selamat merayakan Jumat Agung yang indah ini. Tuhan memberkati.